Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu tenaga honorer di Indonesia. Berikut akan saya sampaikan 5 jaminan perlindungan bagi tenaga honorer di tahun ini di tengah adanya rencana penghapusan di 2023. Mana Bapak Ibu sekalian, nomor 5 ini yang sangat barangkali diharapkan ya menjelang tahun 2023 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan honorer dimungkinkan mendapat 5 program jaminan BPKAD baru, JKK dan JKM yang telah diatur. Kepala Kantor Cabang Utama Serang, Pak Didin Haryono, mengatakan bahwa pekerja penerima upah seperti honorer dimungkinkan untuk mendapat 5 program secara sekaligus dan otomatis dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu semua diperlukan dukungan dari pemerintah tempat honorer itu sendiri bekerja, termasuk mengenai ketersediaan anggarannya sendiri juga harus cukup. Barulah honorer bisa mendapat 5 program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan secara penuh. Kelima jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diraih honorer tersebut antara lain mulai dari mendapatkan jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP, dan yang terakhir yang baru-baru keluar adalah program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Hal mana Bapak Ibu sekalian, berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu guru honorer mengabdikan dirinya kepada negara ini, ya, jaminan kecelakaan ini, kemudian jaminan kematian dan jaminan hari tua serta jaminan pensiun hingga di awal tahun 2022 ini belum bisa diberikan. Ini juga memang sedang dibahas di berbagai daerah ya. Salah satunya ini Bapak Ibu sekalian di Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah dari bendahara dinasnya. Informasi ini disampaikan melalui grup WhatsApp yang menyatakan bahwa dan mulai tahun ini GTT dilindungi BPJS tanpa serupiah pun diambil dari gaji Bapak Ibu. Ini jugalah yang saya perjuangkan. Makanya agak telat Bapak Ibu akan dilindungi 3 hal. Pertama, JKK jaminan kecelakaan, kemudian JKM jaminan kematian, dan JHT atau jaminan hari tua. Kesemuanya ini akan Bapak Ibu terima saat Bapak Ibu pensiun. Jadi tolong Bapak Ibu jangan menganggap saya di sini tidak memikirkan nasib Bapak Ibu. Terima kasih. Hal ini disampaikan oleh bendahara dinas terkait memang hingga memasuki akhir Maret ini GTT di Pemprov Sumut belum menerima gaji sejak Januari. Itu banyak desakan yang muncul baik itu dari guru honorer maupun dari warga masyarakat. Oleh karenanya informasi ini disampaikan bendahara dinas kepada guru honorer melalui grup WhatsApp. Jadi ini adalah salah satu ya kalau menurut saya persiapan yang dilakukan daerah untuk menyikapi adanya program baru dari BPJS dan direncanakan seperti yang disebutkan di sini akan diberlakukan sejak tahun ini. Kalau kita lihat apa yang disusun oleh Pemda ini, maka kemungkinannya nanti Bapak Ibu juga akan mendapat jaminan hari tua walaupun statusnya non PNS atau tenaga honorer. Yang menjadi persoalan barangkali adalah jaminan Bapak Ibu tetap bekerja. Mana kalau kita lihat di 2023 nanti direncanakan tidak akan ada lagi tenaga honorer baik itu di pusat maupun di daerah. Lebih lanjut disampaikan untuk program JKP ini sendiri akan diperoleh secara otomatis apabila 4 program sebelumnya telah diikuti. Honorer itu kan karena dia adalah bagian daripada lembaga besar. Itu apakah bisa 3 atau 4 program? Sangat bisa, terang Pak Didin. Menurutnya dengan mengikuti 4 program jaminan sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan, honorer akan secara otomatis mendapat 1 program tambahan lagi, yaitu program jaminan. Yang kelima itu adalah otomatis kalau peserta ikut 4 program jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jika keempat program diikuti, maka yang kelima adalah otomatis lebarnya. Kembali pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bagi para peserta agar bisa mendapat 4 program jaminan plus 1 program jaminan otomatis tadi, sambung Pak Didin, sangat disarankan bagi perusahaan kategori besar, formal, dan menengah untuk bisa mengikut sertakan pekerjaannya, termasuk honorer. Ya, ini barangkali untuk perusahaan-perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Maka mau tidak mau yang 4 tadi adalah wajib 4 program
otomatis jadi 5 program katanya. Berbeda dengan perusahaan kecil, maka kewajiban mengikutkan pekerjaannya hanya berjumlah 3 yang diwajibkan saja. Honorer yang berkeinginan untuk bisa diikutkan dalam kepesertaan JHT dan JP Sambung Pak Didin, pihaknya beranggapan hal tersebut dimungkinkan melihat posisi honorer yang bekerja pada sektor formal penerima upah. Namun yang harus dicatat, untuk mendapatkan itu semua perlu adanya persetujuan dan dukungan dari pemerintah tempat honorer tersebut bekerja, termasuk didukung dengan ketersediaan anggaran yang ada. Barulah honorer tersebut bisa mendapatkan 4 program jaminan plus 1 jaminan otomatis dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat tadi untuk Pemprov Sumut ya, ini sudah didukung oleh daerahnya. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan di sana. Asalkan kebijakan pemerintah daerahnya memberikan persetujuan atau anggarannya mencukupi, dimungkinkan saja katanya. Berbeda dari keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Banten, Bu Rina Dewiyanti mengatakan pada angka 5 dan 6 Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, kata dia, baru JKK dan JKM yang diatur. Angka 5 dan 6 Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 baru JKK dan JKM, kata Bu Rina melalui pesan WhatsApp. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda Provinsi Banten, Pak Mahdani mengatakan untuk urusan P3K atau pemberitaan JHT dan pensiunan kepada honorer hendaknya bisa ditanyakan langsung. Coba ke BPKAD dan BKD, produk BPKAD, terangnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten, Pak Komarudin, mengaku pihaknya akan mengusulkan terkait rencana kenaikan upah kepada honorer, termasuk pemberian JHT dan pensiunan honorer, agar bisa disampaikan kepada tim TAPD Banten untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan sebelum nantinya disahkan dan diberikan kepada honorer. Tentunya Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita doakan ya, semoga program BPJS yang kelima yang memang baru muncul di tahun ini bisa juga diberikan kepada Bapak Ibu guru honorer. Kalau kita lihat memang di daerah ini sedang dipersiapkan karena memang sudah ada aturan Permendagrinya. Mudah-mudahan tentunya dengan ini hak-hak Bapak Ibu bekerja puluhan tahun yang selama ini tidak Bapak Ibu dapatkan, itu bisa Bapak Ibu nikmati. Sekaligus juga ini kita berharap untuk tambahan dari BPJS terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan ini ya, sekiranya bisa terrealisasi juga di 2022 ini ya, diberlakukan oleh Pemda maksudnya, sebelum nantinya adanya penghapusan di 2023. Kalau kita lihat sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018, paling lama sepertinya tenaga honorer ini dari jangka waktu yang diberikan di sana adalah 5 tahun sejak 2018. PP ditandatangani di bulan November, maka tenaga honorer barangkali masih bisa tetap bekerja hingga di November 2023 nanti. Nah, semogalah seperti itu dan barangkali ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.